Saya tidak tahu siapa yang pertama kali meremehkan saya. Mungkin waktu saya terlambat datang ke rapat keluarga, atau ketika saya terlalu banyak mengeluh soal kerjaan, padahal semua orang juga sedang berjuang. Tapi yang saya sadari belakangan ini adalah rasa hormat orang tidak hilang dalam semalam. Ia terkikis oleh kebiasaan-kebiasaan kecil yang saya anggap sepele. Kabar baiknya, dengan kesadaran dan pengendalian diri, dua hal yang diajarkan stoikisme, Anda bisa mengambil kembali harga diri dan penghormatan itu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Stoic Street. Di video ini kita akan membahas 7 kebiasaan buruk yang langsung membuat orang merendahkan Anda, beserta cara stoik untuk mengatasinya. Pastikan Anda menyimak sampai akhir untuk menemukan kebiasaan-kebiasaan ini, agar bisa Anda hindari mulai saat ini. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, terlalu banyak mengeluh. Saya dulu merasa wajar saja mengeluh. Macet, bos toksik, ekonomi nggak stabil, hidup nggak adil. Saya pikir itu bagian dari jujur sama diri sendiri. Tapi ternyata makin saya sering mengeluh, makin orang menjauh. Mereka mulai melihat saya sebagai seseorang yang lemah mental, yang tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Stoikisme mengajarkan keluhan adalah tanda bahwa Anda menyerahkan kendali kepada dunia luar. Ketika saya berhenti mengeluh, bukan karena semuanya jadi mudah, tapi karena saya ingin menunjukkan bahwa saya bisa bertahan, meski dunia tidak sempurna. Dan dari situlah hormat orang mulai tumbuh kembali. Kedua, selalu ingin jadi pusat perhatian. Saya pernah merasa harus selalu tampil menonjol. Saya merasa kalau tidak bicara paling banyak, tidak terlihat paling sibuk, saya akan dianggap tidak penting. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Semakin saya memaksakan diri untuk terlihat, semakin saya terlihat haus validasi. Stoikisme mengingatkan saya, semakin Anda ingin terlihat hebat, semakin kecil Anda terlihat. Saya belajar untuk tidak mencari sorotan, karena orang yang benar-benar kuat tidak butuh panggung untuk dihormati. Ia hanya butuh ketenangan dan kendali atas dirinya sendiri. Ketiga, suka membicarakan orang lain. Gosip itu ibarat sambal. Banyak yang tidak bisa makan tanpa itu. Tapi setelah saya ikut-ikutan membicarakan orang, saya sadar satu hal. Orang yang mendengarkan saya bergosip, diam-diam mulai menjaga jarak. Kenapa? Karena mereka berpikir, kalau saya bisa membicarakan orang lain di belakang, apa jaminannya saya tidak akan membicarakan mereka juga? Marcus Aurelius menulis, jangan biarkan pikiran Anda terisi oleh urusan yang tidak memberi nilai. Saya memilih diam. Dan diam itu tidak membuat saya pasif. Diam membuat saya berwibawa. Keempat, membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Saya sering merasa minder melihat teman yang sudah punya mobil, rumah, bahkan bisnis besar. Saya mulai berpikir saya gagal, saya tertinggal. Tapi stoikisme menghajar pikiran itu habis-habisan. Karena semua perbandingan itu tidak adil. Saya hanya melihat hasil, bukan perjuangan. Dan lebih buruknya lagi, ketika saya membandingkan diri terus-menerus, saya terlihat seperti orang yang tidak bersyukur, dan itu membuat orang kehilangan respek. Sekarang saya belajar untuk melihat keberhasilan orang lain sebagai inspirasi, bukan ancaman. Kelima, tidak jujur sekalipun sedikit saja. Saya pernah melebih-lebihkan cerita pencapaian saya, hanya agar terlihat lebih keren di depan teman-teman. Awalnya berhasil, sampai akhirnya mereka tahu kebenarannya. Dan sejak saat itu, tidak peduli apa yang saya katakan, mereka mulai mempertanyakannya. Stoikisme mengajarkan bahwa kejujuran bukan soal benar atau salah, tapi soal integritas. Tanpa kejujuran, Anda tidak punya pondasi. Orang akan menghormati Anda bukan karena Anda hebat, tapi karena Anda tulus. Keenam, lari dari tanggung jawab. Saya dulu sering menyalahkan keadaan. Kerjaan gagal karena klien susah, tugas tidak selesai karena jaringan internet mati. Tapi stoikisme bilang, tanggung jawab adalah kekuatan. Setiap kali saya berani berkata, saya salah, saya akan perbaiki. Justru dari situlah rasa hormat datang, bukan karena saya sempurna, tapi karena saya dewasa. Ketujuh, tidak menghargai waktu orang lain. Saya pernah datang telat ke janji,
dengan alasan macet banget, padahal saya memang telat berangkat. Lalu saya heran, kenapa mereka jadi menjaga jarak? Kenapa mereka tidak menganggap saya serius? Baru, saya sadar, menghargai waktu adalah menghargai orang. Kalau saya tidak bisa datang tepat waktu, kenapa orang harus percaya pada tanggung jawab saya yang lain? Stoikisme adalah tentang disiplin pribadi, dan waktu adalah ujian terbesarnya. Dari semua pelajaran ini, saya sadar satu hal. Orang tidak merendahkan Anda karena mereka jahat. Mereka merendahkan Anda karena mereka melihat sesuatu dalam diri Anda yang tidak bisa Anda kendalikan sendiri. Stoikisme tidak menjanjikan saya akan selalu dihormati. Tapi stoikisme memberi saya alat untuk menghormati diri sendiri lebih dulu. Dan ketika Anda sudah bisa menghormati diri sendiri, Anda tidak akan butuh lagi pengakuan dari luar. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau Anda merasa ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe dan beri like. Dan ingat, dunia luar tidak bisa merendahkan Anda, kecuali Anda izinkan. Sampai jumpa di video berikutnya.